Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait tugas mingguan pertama pada mata kuliah Entrepreneurship. Namun sebelum kita mulai, pertama kali kita akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Naldo Yohardi, Enditi Wasita Angkasa, William Yohandinata, Aldrich William Colles, dan Kevin Patrick Lee. Sebelum memulai, izinkan kami berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Safri Lubis. Karena dengan adanya tugas ini kita menjadi lebih mengerti apa itu entrepreneurship dan melihat berbagai tokoh serta bisnis terkemuka sebagai contoh. Pada presentasi ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu seorang tokoh terkemuka Jack Ma, perusahaannya yang mendunia Alibaba Group, dan startup yang tidak jauh dari Alibaba Group yaitu Taobao Marketplace. Ini adalah profil singkat mengenai Jack Ma, tempat dan tanggal lahirnya, dikenal sebagai siapa, kekayaannya, pasangannya, dan jumlah anaknya. Nah, ada juga satu quote dari Jack Ma, "Never give up, today's hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine." Sebelum kita langsung lanjut ke pembahasan kita, terlebih dahulu kita akan menjelaskan executive summary tentang apa yang akan kita bahas. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang Jack Ma. Jack Ma merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tiongkok. Pada tahun 1994, dia mendirikan perusahaan pertamanya, Haobao Translation Agency, yang menyediakan penerjemahan Inggris dan pengertian. Ia merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Dia merupakan warga China daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai bilioner dunia. Pada tahun 2015, ia masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-22. Selanjutnya, Alibaba Group merupakan kelompok konglomerat multinasional Tiongkok yang memiliki spesialisasi dalam e-commerce, retail, internet, kecerdasan buatan, dan teknologi. Didirikan pada tahun 1999, perusahaan ini menyediakan layanan penjualan konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen, dan bisnis ke bisnis melalui portal web, serta layanan pembayaran elektronik, mesin pencari belanja, dan layanan cloud computing. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan beragam bisnis seluruh dunia dalam berbagai sektor, dan dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling dikagumi di dunia dalam majalah Fortune. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah Taobao Marketplace, yaitu online shop China, berada di Hangzhou dan dimiliki oleh Alibaba. Taobao merupakan salah satu e-commerce terbesar dari 7 website yang sering dikunjungi menurut Alexa. Taobao merupakan platform e-commerce customer ke customer terbesar yang berada di China. Taobao menyediakan pakaian, aksesoris, perangkat, dan bahkan perangkat keras komputer dengan harga yang sangat murah. Taobao sudah menjual layanan pengiriman ke luar negeri, jadi produknya dapat dikirimkan ke negara lain melalui laut dan melalui udara. Meskipun sudah menyediakan berbagai layanan yang bagus dan murah, tetapi Taobao tidak dikenal secara meluas seperti Amazon dalam pasar internasional. Berikut adalah latar belakang mengenai tokoh yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu Jack Ma. Jack Ma merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tiongkok. Pada tahun 1994, dia mendirikan perusahaan pertamanya, Haobao Translation Agency, yang menyediakan penerjemahan Inggris dan pengertian. Jack Ma bertemu dengan internet pada 1995 dan melihat kekurangan dari situs web di China sebagai sebuah kesempatan bisnis yang besar. Saat dia kembali, dia mendirikan halaman China yang kemudian situs web untuk bisnis China dan merupakan perusahaan internet pertama di China. Dia merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok pada tahun 1999. Dia merupakan warga China daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai bilioner dunia. Pada 2015, ia masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-22. Sebagai seorang miliarder, ternyata Jack Ma dilahirkan dari keluarga ekonomi lemah. Dia dilahirkan dari daerah Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China. Orang tuanya adalah pemusik dan pendongeng tradisional. Ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sebesar sekitar Rp500.000 untuk menghidupi keluarganya. Saat umur 12 tahun, Jack Ma sudah tertarik untuk belajar bahasa Inggris dan selama 8 tahun masa kecilnya dihabiskan sebagai pemandu wisata di sebuah hotel di dekat Danau Hangzhou, sekitar 160 km dari Shanghai. Waktu itu China baru mulai membuka diri dan mulai banyak turis yang datang ke China. Hal ini membantu dia lebih terbuka pemikirannya dibanding teman-teman seumurannya. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan dari Jack Ma. Jadi saat awal perintisan Alibaba, pendidikan dan gelar Jack Ma tidak dapat dibilang bervariasi ataupun tinggi. Jack Ma adalah seorang lulusan dari Hangzhou Normal University dengan gelar sarjana di bidang bahasa Inggris. Walaupun pendidikan yang tidak bisa dibilang tidak memiliki hubungan dengan bisnis, Jack Ma tetap mampu untuk mendirikan sebuah perusahaan berskala internasional.
Setelah itu Jack Ma kuliah lagi di Cheung Kong Graduate School of Business Beijing. Jadi secara keseluruhan pendidikan dari Jack Ma adalah yang pertama Hangzhou Normal University, lulus pada tahun 1988, kemudian dilanjutkan ke Cheung Kong Graduate School of Business Beijing pada tahun 2006. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldrich. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada kontribusi yang diberikan oleh Jack Ma. Dapat kita ketahui sebenarnya sebelum Jack Ma menjadi pendiri Alibaba, dia juga memiliki banyak sekali kontribusi pada dunia komersial dan juga enterprise. Sebelum dia menjadi pendiri Alibaba, ia pernah bekerja di Yahoo dan juga pernah menjadi suatu general manager di InfoShare. Selain itu juga pernah menjadi pemimpin pengembang situs resmi MOFTEC ataupun Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation. MOFTEC dikembangkan Jack Ma dan rekan-rekannya menjadi situs China Market, berhasil menciptakan layanan chat room di situs China Market. Setelah itu, Jack Ma juga menjadi salah satu orang yang paling penting sebagai satu pendiri ataupun dan sekarang menjabat sebagai chairman eksekutif untuk Alibaba. Setelah itu, pada tahun 2015, Jack Ma mendirikan Universitas Hupan yang berlokasi di Huangzhou, China untuk bentuk keseriusannya di ranah pendidikan. Setelah itu, dedikasi Ma pada sektor pendidikan juga merambah ke Indonesia. Pada Mei 2018, saat bertandang ke Bali, Jack Ma menginisiasi program yang bernama Jack Ma Institute. Baru-baru ini, Jack Ma juga dari yayasannya telah mengeluarkan dana sebesar 14,4 juta US dollar atau sebanyak 197,28 miliar untuk membantu ilmuwan dalam mengembangkan vaksin untuk melindungi diri dan dari penyakit menular, salah satunya juga COVID. Jack Ma menyumbang 2 juta masker kepada negara-negara di ASEAN untuk melawan COVID, dan juga Jack Ma pernah menyumbangkan 500.000 alat tes virus corona dan 1 juta masker kepada Amerika Serikat. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Jack Ma sebelum ia mendirikan Alibaba Group. Jack Ma dulu pernah berusaha untuk masuk ke Harvard University sebanyak 10 kali, namun semuanya gagal dikarenakan kemampuannya pada bidang matematika yang berada di bawah rata-rata. Di saat itu, kedua orang tuanya juga meminta agar ia mencari kerja daripada menekuni pendidikannya. Selain itu, ia juga berusaha bekerja di hotel, namun tidak diterima dengan alasannya tinggi badan yang kurang atau fisiknya yang kurang memadai. Setelah tidak diterima di hotel, ia melakukan lamaran pekerjaan ke berbagai perusahaan hingga sebanyak 30 kali. Namun semuanya ditolak. Kemudian ia melamar ke KFC dan dari 24 orang pelamar, 23 orang diterima. Namun Jack Ma sendiri tidak diterima. Jack Ma juga pernah mencoba melamar ke kepolisian dan merupakan satu-satunya kandidat yang ditolak dengan alasan tidak cukup baik untuk menjadi seorang polisi. Saat mendirikan Alibaba, ia juga memiliki banyak sekali tantangan yang dihadapi. Saat perusahaan Alibaba mulai dibangun, terdapat beberapa hambatan yang muncul. Pertama, Jack Ma sama sekali tidak berbekal pengetahuan di bidang teknologi dan komputerisasi. Selain itu, lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman, seperti atap genteng perusahaannya yang bocor karena hujan deras. Selain itu, terdapat juga masalah akuisisi nama domain untuk commerce ataupun e-commerce karena nama Alibaba telah dipakai oleh perusahaan lain. Jack Ma merasa kesulitan di biaya operasional perusahaan Alibaba dan juga kurangnya investor menjadi salah satu tantangan yang paling tinggi dalam proses pendirian Alibaba. Sekarang kita akan masuk pada solusi-solusi yang dilakukan. Setelah gagal masuk pada Harvard, ia mendaftar pada universitas di Hangzhou Teacher Institute dan diterima. Perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi khusus yang berada di bidang pendidikan. Salah satu solusi yang dilakukan Jack Ma juga setelah ditolak dari berbagai lamarannya, ia mendaftar sebagai seorang guru di Hangzhou Electronic Technology College dan diterima. Setelah itu, Jack Ma juga memberikan beberapa kursus privat bahasa Inggris pada temannya yang ingin pergi ke luar negeri untuk menjadi suatu kerjaan untuk mendapat pendapatan tambahan. Setelah Alibaba didirikan, solusi yang dilakukan untuk lingkungan pekerjaan yang lebih memadai, seperti atap bocor tadi, diselesaikan dengan cara menutupinya dengan plastik, sehingga gedung perusahaan Alibaba yang awalnya bocor pun dapat terlihat ditutup oleh plastik di sekitarnya.
Kemudian untuk memperoleh nama domain Alibaba, ia mengeluarkan dana sebanyak 10.000 US dollar untuk membeli kembali domain Alibaba tersebut. Untuk menyelesaikan masalah biaya operasional, Alibaba menggratiskan anggotanya untuk melakukan transaksi jual beli secara online di websitenya. Solusi yang dilakukan Jack Ma akhirnya untuk mendapat bantuan dari investor asing adalah dengan memanfaatkan hoax yang beredar yang berusaha menjatuhkan Alibaba untuk memikat investor asing yang mulai tertarik padanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan yang dimiliki ataupun didirikan oleh Jack Ma bernama Alibaba Group. Next. Sedikit mengenai latar belakang Alibaba Group. Alibaba Group adalah sebuah kelompok ataupun organisasi multinasional Tiongkok yang memiliki spesialisasi dalam e-commerce, retail, internet, kecerdasan buatan, dan teknologi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999. Perusahaan ini menyediakan layanan penjualan konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen, dan bisnis ke bisnis melalui portal web, serta layanan pembayaran elektronik, mesin pencari belanja, dan layanan cloud computing. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasi beragam bisnis di seluruh dunia dalam berbagai sektor, dan dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling digagumi di dunia oleh majalah Fortune. Pada saat penutupan dan penawaran umum perdana, perusahaan ini ditawarkan dengan harga tertinggi di dunia dalam sejarah, 25 miliar dolar Amerika Serikat, pada tanggal 19 September 2014. Sampai saat ini, nilai pasar Alibaba adalah 231 miliar dolar Amerika Serikat. Per Juni 2018, kapitalisasi pasar Alibaba mencapai 542 miliar US dollar. Perusahaan ini menjadi salah satu dari 10 perusahaan paling bernilai dan terbesar di dunia. Pada Januari 2018, Alibaba pun menjadi perusahaan Asia kedua yang berhasil menembus angka valuasi 500 miliar dolar Amerika Serikat setelah Tencent. Pada tahun 2018, Alibaba memiliki nilai merek global tertinggi ke-9. Untuk kontribusi yang diberikan oleh Alibaba Group selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, William. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontribusi dari Alibaba Group. Dengan adanya Alibaba Group ini, e-commerce di Cina yang pada mulanya hanya bergerak di negaranya saja sekarang telah mengikuti jejak Alibaba yang bertanding di dunia internasional. Alibaba membuat Taobao sebagai platform belanja di Tiongkok yang mengakomodir pihak ketiga untuk mempromosikan produk mereka. Alibaba juga membuat Alipay yang merupakan salah satu dari 2 platform pembayaran berbasis kode QR terbesar di Tiongkok. Kemudian pada 2007, Alibaba meluncurkan produk yang disebut Taobao Mall dan yang sudah berganti nama menjadi Tmall. Bersama Taobao, Tmall kini sudah menjadi salah satu anak usaha yang paling banyak memberi kontribusi pendapatan kepada Alibaba. Alibaba meluncurkan bisnis cloud pada 2009 dan sekarang salah satu yang terbesar di Tiongkok. Cloud computing adalah sumber pendapatan terbesar kedua dari perusahaan Alibaba Group tersebut. Bisnis computing ini juga berkembang sangat cepat. Alibaba menyumbang ratusan juta dolar untuk pasokan medis, makanan, dan uang tunai di berbagai negara. Kemudian ada tantangan yang dihadapi oleh Alibaba Group. Berdasarkan data perusahaan konsultan ET Kearney, e-commerce menyumbang kurang dari 1% penjualan retail di Asia Tenggara, dibandingkan dengan 6% di Eropa serta 8% di China dan AS. Hal ini menjadi tantangan Alibaba Group Holding yang telah menyepakati akuisisi saham mayoritas e-commerce Lazada Group senilai USD 1 miliar atau sekitar USD 13,1 triliun. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Alibaba adalah investasi awal, mengingat bahwa infrastruktur di Asia Tenggara yang lemah serta kecepatan internet di Asia Tenggara yang menjadi isu utama dari Alibaba untuk bekerja keras. Kemudian tantangan lainnya adalah bagaimana mendapatkan lebih banyak pengguna. Teringat sekarang ini dunia sedang dilanda oleh munculnya virus COVID-19 yang memberi dampak signifikan bagi perekonomian Tiongkok dan dapat berpengaruh pada perekonomian global. Hal ini akan menjadi tantangan jangka pendek bagi perusahaan bisnis Alibaba. Kemudian solusi yang dilakukan oleh Alibaba Group adalah masih belum jelas bagaimana Alibaba akan menavigasi melalui proteksionisme perdagangan yang berkembang dan ketegangan geopolitik pada saat Jack Ma yang wajah publik dan
Publiknya dan duta besar paling terkenal di dunia, meninggalkan jabatannya. Sementara Alibaba memiliki tim yang sangat bagus. Kemudian pensiunnya Ma akan membayangi ambisi perusahaan ini di luar negeri. Selanjutnya produk yang dihasilkan. Salah satu produk yang dihasilkan oleh Alibaba Group yaitu sistem pembayaran berbasis QR scan, yaitu Alipay. Pengguna dapat langsung men-scan QR code yang tersedia di gerai-gerai untuk di-scan dan akan langsung mengurangi dana yang tersimpan di Alipay sesuai dengan pembeliannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh NDT. Baik, saya akan melanjutkan Taobao Marketplace, yaitu taobao.com. Latar belakang Taobao Marketplace. Taobao adalah online shop Cina berada pada Hangzhou dan dimiliki oleh Alibaba. Taobao merupakan salah satu e-commerce terbesar dan 7 website yang sering dikunjungi menurut Alexa. Taobao merupakan platform e-commerce customer to customer terbesar yang berada di Cina. Taobao sudah memulai layanan pengiriman ke luar negeri. Jadi produknya dapat dikirimkan ke negara lain melalui laut dan melalui udara. Taobao Marketplace, awalnya Taobao, diluncurkan pada Mei 2003 oleh Alibaba setelah eBay mengakuisisi Hnet dengan harga dan menjadi pemain penting dalam pengguna pasar e-commerce di Cina. Untuk melawan pasar perluasan dari eBay, Taobao menyediakan pendaftaran gratis untuk penjual. Hasilnya Taobao menjadi pimpinan pasar di ibu kota Cina dalam waktu 2 tahun, 2013 sampai 2015. Pada April 2008, Taobao memperkenalkan platform B2C yang disebut Taobao Mall. Taobao Mall meluncurkan domain web mandirinya yaitu tmail.com. Taobao menjadi bisnis mandiri pada Juni 2011 dan menggantikan namanya menjadi Tianmao atau Tmall pada Januari 2012. Pada Oktober 2013, Tmall menjadi website yang paling banyak dikunjungi nomor 8 di Cina. Berdasarkan peringkat Alexa, Taobao menduduki peringkat ke-9 website yang banyak dikunjungi di Cina pada tahun 2019. Dari 2012, Taobao mulai menerima kredit Visa dan Mastercard internasional serta kartu kredit sebelumnya hanya bank-bank lokal yang didukung oleh Alipay. Kontribusi yang diberikan Taobao Marketplace. Pada 2008, Taobao berkontribusi dalam perkembangan industri belanja online di Cina melalui strateginya Big Taobao dengan tujuan menjadi penyedia layanan infrastruktur e-commerce untuk semua anggota pasar e-commerce. Pada Oktober 2010, Taobao Beta meluncurkan eTao. Jadi sebagai mesin pencari mandiri untuk belanja online menyediakan informasi produk, pembeli dan penjual dari beberapa website e-commerce besar di Cina. Tantangan yang dihadapi Taobao Marketplace. Masalah pertama yang dihadapi oleh Taobao adalah masalah terdapat cyber scamming. Tidak adanya kontak khusus antara konsumen ataupun pelanggan dengan bisnis terjadi karena harga pembukaan lapak yang jauh lebih murah dan itu menghasilkan peningkatan kemudahan untuk memakai lapak untuk dipakai oleh pebisnis ataupun penjual yang menjual barang plagiat ataupun produk dengan kualitas yang rendah atau produk gagal. Masalah terdapat ruang lingkup untuk bahasa. Seperti yang kita ketahui, Taobao merupakan website berbasis di Cina. Untuk calon konsumen yang terdapat di negara lain akan kesulitan untuk mencari produk yang diinginkan di Taobao. Apabila pengguna tidak mengerti bahasa Mandarin, mereka bahkan akan kesulitan dan tidak dapat melakukan registrasi akun di Taobao. Dengan demikian, para pengguna yang tidak bisa berbahasa Mandarin tidak akan dapat berkomunikasi dengan penjual karena kebanyakan penjual juga tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa lain selain bahasa Mandarin. Masalah pembelian untuk para pembeli dari negara lain selain Cina. Karena proses pembeli memerlukan pengguna untuk membuat sebuah akun Alipay apabila ingin melakukan pembelian. Aplikasi Alipay juga merupakan aplikasi yang tidak bersahabat terhadap pengguna luar Cina karena banyaknya prosedur yang diperlukan untuk membuat sebuah akun. Beberapa pembeli mungkin merasa kerepotan untuk registrasi akun Alipay, jadi beberapa di antaranya lebih memilih untuk melakukan pembayaran kepada seorang agen yang akan melakukan pembelian produk untuk mereka lalu memberikan bayaran tambahan kepada agen tersebut.
Ini menjadi tantangan untuk Taobao karena masyarakat masa sekarang lebih memilih untuk melakukan hal yang memudahkan hidup mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Ya, selanjutnya yang dilanjutkan tantangan dari tadi. Dalam aspek logistik, Taobao memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pengiriman produk kepada pembeli yang berada pada negara lain dibandingkan dengan website pembelanjaan lokal para pembeli. Kebanyakan pelanggan yang memilih melakukan belanja online biasanya memiliki moto berupa "saya mau semuanya dan saya mau itu sekarang". Ini menunjukkan bahwa orang masa sekarang akan lebih memilih berbelanja online karena pelanggan dapat mendapatkan apapun yang mereka mau secara online dan akan mendapatkannya dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, masalah pelacakan paket. Jika Taobao mengirimkan paket produk ke negara luar, sistem pelacakan paket bekerja dengan baik di Cina. Namun produk hanya dapat terdeteksi setelah sampai ke pelabuhan Cina. Ini berarti jika pelanggan luar negeri membeli barang dari Taobao, mereka akan kehilangan kontak dengan barang pesanannya. Ini akan membuat pelanggan merasa resah karena mereka tidak tahu kapan paket mereka akan sampai ke negaranya dengan aman. Ini terjadi karena tidak adanya pembaharuan terhadap status paket dan dapat dihubungkan dengan paket yang hilang. Ini akan membuat pelanggan kehilangan kepercayaan untuk membeli barang di Taobao. Selanjutnya, solusi yang diberikan oleh Taobao Marketplace. Untuk masalah penipuan, Taobao dapat meningkatkan sistem secara keseluruhan dari penjual. Pelanggan dapat mengambil foto dari produk yang sudah diterima dan menguploadnya ke sistem penilaian, sehingga pelanggan yang lain dapat melihat gambar produk dari pelanggan lain sebelum membeli produk tersebut. Ini dapat membantu kita menghindari penjual yang selalu menjual produknya yang berkualitas rendah. Untuk masalah bahasa, Taobao disarankan untuk menambahkan beberapa pilihan bahasa di websitenya. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Akan lebih mudah oleh pembeli dari negara lainnya untuk memahami halaman web dari Taobao. Untuk masalah pembayaran, Taobao yang sudah terikat dengan Alipay mungkin harus berganti ke metode pembayaran untuk melakukan pembayaran secara langsung dari e-banking atau melakukan pembayaran dari toko serba ada. Di aspek sistem logistik, Taobao dapat meningkatkan sistemnya dengan memperpendek waktu pengiriman saat mengirimkan parcel. Taobao juga bisa mempertimbangkan penggunaan otomasi yang menggunakan teknologi terbaik yang tersedia untuk meningkatkan kecepatan pengiriman. Untuk masalah pelacakan paket, Taobao dapat berkolaborasi dengan layanan ekspres atau kurir di negara luar. Ini memungkinkan pelanggan di luar negeri dapat dengan mudah melacak paket mereka meskipun paket mereka telah dikirim keluar dari Cina. Berikutnya adalah produk yang dihasilkan oleh Taobao Marketplace. Yang pertama adalah Itao sebagai mesin pencari mandiri untuk belanja online yang menyediakan informasi produk untuk pembeli dan penjual. Lalu strategi Big Taobao dengan tujuan menjadi penyedia layanan infrastruktur e-commerce untuk semua anggota pasar e-commerce. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.